Bismillah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ayuhat tulab? La'alakum bi khairin wal afiyah wa narju Allah an yu'tina hirsan fi talabil ilm wa an yu'tiyana ilman nafi'an. Kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pertemuan pertemuan sebelumnya. Kita telah membahas bina sahih dan mudha'af dan mahmus dari fa'ila, dari wazan fa'ila yaf'ulu yang merupakan salah satu dari wazan thulathi, fi'il thulathi mujarrad, ya. Insyaallah hari ini kita akan bahas masih dalam pembahasan wazan fa'ila yaf'alu, tapi kita akan masuk kepada pembahasan fa'ila yaf'alu pada bina mudha'af. Bina mudha'af. Bina mudha'af sebagaimana yang telah berulang kali disampaikan, yaitu bina atau susunan fi'il yang huruf-huruf penyusunnya memiliki dua huruf yang sama, ya. Dia masih dalam kategori fi'il sahih, ya, karena huruf-hurufnya masih huruf-huruf yang sahih, yang tidak ada huruf ilahnya. Ada huruf ilahnya, itu huruf sakitnya, yaitu huruf alif, waw dan ya. Pada wazan fa'ila yaf'alu juga terdapat bina mudha'af, ya. Beberapa wazan mudha'af dia juga ada yang menggunakan wazan fa'ila yaf'alu. Sebagaimana biasa, kita mengikuti tasrifan istilahi, ya. Tasrifan istilahi yaitu tasrifan yang kesamping, yaitu perubahan dari madi, sigat madi menjadi mudhari, kemudian berubah dia menjadi masdar, isim masdar, masdar mimi, isim fa'il, isim maf'ul, ya, sigat isim maf'ul, kemudian sigah fi'il amr, kemudian masuk ke sigah fi'il nahi, dan kemudian isim zaman, makan dan alat. Coba antum perhatikan semua kalimah, yakni kata pada urutan pertama di tabel yang ada pada halaman ini, yaitu ad-dha. Ad-dha, diambil kata ad-dha. Seperti biasa, ainnya adalah fa fi'il. Kemudian dot di sini dia bertasydid karena dia merupakan mudha'af yang asalnya al-dha, ya. Ain fi'ilnya dot, lam fi'ilnya dot, sehingga untuk memudahkan dia ditasydid, ya. Ad-dha, ya, ad-dha. Mudhari'nya berubah, ya. Ya, ad-du. Kemudian masdar ad-dan, fa'lan.
masih mengikuti wazan bentuk-bentuk sirah yang ada di sahih ini, ya, di sahih seperti kita telah pelajari sebelumnya itu fa'ila yaf'alu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun if'al la taf'al. Untuk mudha'af antara fa'ala yaf'ulu fa'ila yaf'alu, untuk madi dan madinya sama, ya, adda, ya, addu, karena dia yaf'alu, ya, yaf'alu. Sementara kalau di madda ya muddu, ya, karena dia main fi'ilnya berbaris dhammah. Kemudian perubahan berikutnya berubah menjadi isim fa'il, adun, sebagaimana bentuk-bentuk tasrifan itu dari mudhaf yang sebelumnya, ya. Madda ya muddu, fa'ilnya apa? Maddun, ya. Untuk fa'il sama, ya, sama bentukannya untuk mudhaf, ya, baik dia fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, ya, fa'ilnya masih tetap sama. Kemudian begitu juga dengan maf'ul, ma'dudun. Untuk amr, adda, ya, diambil dari mudhari, adda. Seperti yang pernah kita lewati sebelumnya itu fa'ala yaf'ul, yaitu madda ya muddu, ya, dihilangkan huruf mudharaahnya, kemudian amr menjadi mudda, ya, ini dihilangkan huruf mudharaahnya itu huruf ya, maka dia menjadi adda, ya, amrnya adda. Nahi, antum tinggal menambahkan la nahiyah dan ta mukhatabah, la ta'adda, ya, la ta'adda. Kemudian zaman ma'adun, ya. Sebagaimana yang senantiasa Ustaz sampaikan, antum cukup mengingat atau menghafal yang tasrifan yang awal ini untuk sebagai tolak ukur untuk mentasrif bentuk mudha'af lainnya, ya, yang memiliki wazan yang sama yang saat ini kita pelajari, yaitu wazan fa'ila yaf'alu, ya. Kita ambil beberapa contoh dari mudhaf yang memiliki wazan fa'ila yaf'alu. Basya yabasyu, basya, perhatikan di dengan yang wazannya, ya, dengan wazan yang pertama, adda, basya, ba di sini sebagai fa'il, sebagaimana di sini ainnya, ya, posisi ainnya sebagai fa'il juga. Kemudian sya tasdid, yaitu ain fi'il dan lam fi'il, sama dengan dad yang merupakan juga ain dan lam fi'il. Mudhari'nya ya basyu, ya addu, sama posisinya, ya. Ba dan ain sama-sama fa'il. Dad yang tasdid itu merupakan ain dan lam fi'il. Begitu juga dengan sya di sini yang merupakan dia ain dan lam fi'il. Untuk masdar, dia ini basyasyatun atau basyasyatan. Ini simai, ya, tidak sesuai dengan wazan yang ada, ya. Ini simai, ya. Untuk dalam satu jumlah atau kalimat, jika antum untuk mengetahui mana yang masdar, antum hanya membedakan dari ciri-ciri masing yang lainnya. Maudi ditandai dengan baris akhirnya fathah, mudhari berbaris dhammah, ya, dan diawali dengan huruf mudhara'ah. Kemudian masdar, kemudian zaman makan itu diawali dengan masdar mimi. Zaman makan maf'ul itu diawali dengan huruf mim, ya. Sementara amr dia diambil dari mudhara'ah yang dihilangkan huruf, diambil dari mudhari yang dihilangkan huruf ya mudhara'ahnya, ya.
Nahi hanya menambahkan la nahi dan ta mukhatab. Nah, jika tidak ada tanda-tanda itu pada suatu kalimah atau kata dalam suatu jumlah, maka antum bisa atau dia tidak antum bisa menyimpulkan bahwa itu adalah masdar, ya. Jika antum tidak menemukan dia sesuai dengan timbangan, ya, bisa jadi itu dia simai, ya, simai. Seperti ini, basyasyatan atau basyasyatun, ya. Terkadang dia menggunakan masdar itu menggunakan tamarbutah, ya, yang simai, ya. Seperti ini, ladzatan, mazazatan, ya, ya. Ladzatan atau ladzatun, nazazatan atau mazazatun. Ini adalah masdar. Kemudian masdar mimi masih sesuai dengan wazannya, ya. Mabasyan, ma'addan, ya. Untuk fa'il, sebagaimana bentukan isim fa'il dari mudha'af, yaitu dia fa fi'ilnya ditambahkan dengan mad, ya, dengan alif sampingnya, sesudahnya disambungkan. Kemudian karena ini ain dan lam fi'ilnya sama, maka dia ditasydidkan, ya. Jadi adun menjadi adun, jadi basyun, ya. Ya. Adun jadi basyun, ya. Karena ain lam fi'ilnya sama, ya. Kemudian untuk maf'ul, untuk semua wazan, ya, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ulu, untuk maf'ul itu hampir semua adalah sama, ya, sama. Maf'ulun masih dia mengikuti bentuk maf'ulun. Ini ma'dudun, huruf ain dan lam fi'il yang pertama ditasydid diuraikan, ya. Ma'dudun, ini syusun, mazbubun, amr, ya, basya, basya, adda, ya. Dihilangkan huruf mudhara'ah yang di mudhari, huruf ya-nya ini. Kemudian kalau di amr, ya, bagaimana amr di mudha'af, yaitu di berbaris fathah, ya, berbaris fathah, ya. Yang aslinya amr itu berbaris sukun, ya. Hanya saja di mudha'af dia seperti madda ya muddu. Apa amarnya? Mudda, ya. Di sini basya karena ain di sini fa fi'ilnya di sini berbaris apa? Berbaris fathah, ya. Kemudian nahi, antum nambahkan la nahi dan ta mukhatab. Dan untuk kata-kata yang selanjutnya perhatikan baik-baik dan antum timbang dengan baris pertama dari tasrifan mudha'af yang bisa menjadi wazan atau tolak ukur untuk membentuk yang lainnya, seperti zabba, ya, yazabbu, zababan, ya, zababan, mazabban, zabun, ya. Baik. Nah, masdar bagaimana yang Ustaz sampaikan, senantiasa sampaikan, yaitu dia ada yang mengikuti, tapi kebanyakan dia juga apa? Berdasarkan simai. Dan antum bisa mengenali cirinya selain dari ciri-ciri wazan yang madhi, mudhari, ya, masdar, fa'il dan seterusnya. Dan bisa juga ditandai dengan jika antum temukan di situ ada tamarbutah. Baik. Nah, untuk yang ini nanti coba antum kerjakan dari mazza sampai malla. Ya, sebelum kita penentuan sigor, kita lanjutkan ke fa'ila yaf'alu yang dia merupakan bina ajwaf. Ajwaf apa? Ajwaf juga merupakan salah satu bina mu'tal, yaitu ada huruf ilah. Huruf ilahnya berada pada posisi ain fi'il, ya, ain fi'il. Nah, sini dia. Ya,
Tadi mudha'af ain sama lamnya sama. Ajwaf adalah yang ain fiilnya berupa huruf ilah. Kita perhatikan tasrifan pertama sesuai urutan sighahnya. Khafa. Khafa fiil. Alif di sini adalah ain fiilnya yang merupakan yang huruf cacat. Kemudian lam fiilnya adalah huruf fa, ya. Fa'ila yaf'alu. Maka mudhari'nya karena yaf'alu adalah yakhafu. Yakhafu. Masdarnya khaufan, fa'lan. Makhafatan atau makhafatun masdarnya. Fa'il untuk fa'il ajwaf sebagaimana bentukan sebelumnya dari wazan-wazan sebelumnya, itu huruf ilahnya yang merupakan huruf ain fi'il maka dirubah menjadi huruf hamzah yang berbaris kasrah. Ya, khafa menjadi khaifun, ya, khaifun. Khaifun. Perhatikan. Huruf ilah di sini berubah menjadi hamzah yang kasrah, khaifun. Dan untuk maf'ul makhufun. Makhufun. Baik, kemudian amar. Untuk amar amarnya sebagaimana biasa huruf mudhara'ahnya dihilangkan, ya, diambil, ya. Kemudian huruf ilahnya sebagaimana ajwaf sebelum-sebelumnya, contohnya qala pakai wazan fa'ala yafulu. Qala yaqulu, ya. Alifnya tadi yang merupakan huruf ilah menjadi waw, yaqulu. Nah, ketika ketika amar maka menjadi kul, ya. Huruf ilahnya dihilangkan, ya. Langsung dia disambungkan dengan huruf lam fi'ilnya. Jadi khafa ya khafu, khaf. Huruf ilahnya hilang, khaf, ya, dihilangkan, khaf. Dan la takhaf, ma khafun untuk zaman, ma khafun untuk makannya. Baik. Ini juga sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, antum ingat, antum hafalkan, antum jadikan ini untuk menjadi ukuran atau timbangan, yaitu wazan bagi fi'il bina ajwaf lainnya yang juga memiliki wazan fa'ila yaf'alu. Ya. Ini contoh, zala yazalu, zailan mazalan atau mazalun, zailun mazilun, zal la tazal mazalun, ya. Jadikan khafa tadi sebagai ukuran untuk zala. Kemudian zama, zama yazamu, zaiman mazamun, zaimun mazimun, ya. Zam la tazam mazamun. Baik. Dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang ini nanti antum ambil sebagai latihan dari mulai nama sampai dengan ha'a. Ya, nama sampai dengan ha'a. Ya, kita kembali ke beberapa
contoh dan nanti antum juga ambil sebagai latihan menentukan sigat dari fa'ila yaf'alu yang mudha'af. Perhatikan yang nomor 1 di sini. Ayyuhal muslimuna addus sunata bin nawajiz. Ya. Addu di situ apa? Addu dari memperhatikan ciri-cirinya dari mana? Perhatikan ciri-ciri sighahnya dari mana antum lihat? Ya. Yang jelas dia bukan zaman atau makan, bukan maf'ul dan juga bukan fa'il. Apalagi masdar ya. Maupun mudhari. Perhatikan addu. Ini adalah sighah fi'il amr ya. Asalnya adda, cuma karena disambung dengan waw jamaah ya. Perintahnya untuk banyak, maka addu ya. Adda ini untuk satu orang ya. Untuk banyak orang lebih dari dua itu addu ya, tambahkan waw jamaah. Nanti kalau untuk untuk apa muannas apa addi ya, tambahkan ya di sini untuk apa. Ini addu adalah bentuk amr, untuk bentuk sighah fi'il amr ya, dari mudha'af. Wahai kaum muslimin, gigitlah sunnah dengan gigimu. Kemudian basyashatuka inda liqa'i akhika sadaqatun. Nah, jika antum perhatikan ada ka ini berarti dia adalah dhamir dari anta, dhamir anta yang muttasil dengan isim. Nah, jadi ka ini enggak usah antum ikuti ya. Jadi asalnya basyashatun, ini basyashatun diidhofahkan kepada antam jadi basyashatuka, basyashatun. Nah, ini sebelum dia disambung begini dengan dhamir anta, dia adalah mufrad ta marbutah, basyashatun. Jadi apa ini yang memiliki ta marbutah? Merupakan isim. Ya, tadi apa Ustaz sampaikan? Ya. Berarti itu adalah sighah dari masdar ya, masdar. Mana? Basyashatun. Wajah ceriamu inda liqa'i akhika, saat bertemu saudaramu adalah sedekah. Ini zabbatis syamsu ya, zabbati. Nah, ini terkait nanti ini dengan tasrifan lughawi ini ya, kita belum. Ini zabbatis syamsu. Ini dia adalah fi'il madhi sighahnya. Asalnya zabba ya. Nah, ini ta ini adalah ta ta'nis yang menunjukkan dia adalah muannas pelakunya. Ya, syams ini dia termasuk muannas. Zabbatis syams ya. Matahari tersebut telah menghilang ya. Telah menghilang. Ini adalah ta ta'nis. Asalnya zabbat ya. Zabatis syams itu dikasrahkan dia untuk memudahkan pengucapan bersambung dengan syams ya. Asalnya zabbat ini adalah ta'nis sakinah. Ini nanti terkait dengan tasrifan yang ke bawah, kita belum ya, cukup. Kita belum sampai di situ. Ya, tapi ini adalah bentuk sighah dari fi'il madhi ya. Kemudian ya, yang itu saja contohnya. Kemudian untuk latihan sebagai latihan antum dari 8 sampai dengan 10 ya, 4 di tabel, 4 di sini. Terakhir untuk sighah, penentuan sighah ajwaf.
Ra'sul hikmati makhafatullah. Ra'su, ini kepala. Maksudnya di sini adalah pokok dari hikmah adalah makhafatullah, yaitu takut kepada Allah. Makhafatu apa di sini? Dia diawali dengan mim. Bisa jadi itu nanti masdar mim atau yang lainnya, tapi ini ada ta marbutahnya. Ini berarti apa? Sighah apa tadi? Yang sebagaimana Ustaz jelaskan adalah sighah dari yang jelas isim ya. Yang jelas isim karena ta marbutah akhirannya. Yang jelas dia isim. Isim yang mana? Ya, dia adalah isim masdar. Coba kita perhatikan ada. Iya, makhafatan. Makhafatan atau makhafatun. Dan yazalu abi asyauka 'anit tariq. Cirinya antum perhatikan apa ada di situ? Ada huruf ya. Ya yang di awal itu ya mudharaah. Kemudian huruf akhirnya lam fi'ilnya berbaris dhammah. Maka itu adalah sighah dari fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Perhatikan, jadi untuk menentukan sighah antum perhatikan ciri dari masing-masing sighah tersebut ya. Bagaimana, dan untuk menentukan wazan nanti antum perhatikan bagaimana perubahannya ya. Yazalu abi syauka 'anit tariq. Ayahku menyingkirkan duri dari jalan tersebut. Zamal hakimu lil mudda'i. Ini apa lagi? 3 huruf ya, terdiri 3 huruf. Kemudian baris tidak ada, di depannya tidak ada huruf ya mudharaah. Kemudian juga tidak ada ciri-ciri lainnya seperti mim yang merupakan ciri dari isim maf'ul atau zaman atau makan ya. Kemudian akhirannya adalah huruf akhirnya berbaris fathah. Maka ini apa? Sighah dari fi'il apa? Fi'il madhi ya. Zamal hakimu lil mudda'i. Hakim tersebut berbicara atau berkata dengan terdakwa tersebut ya. Masya Allahu kana ya. Wa ma lam yasha' lam yakun. Sya'a di sini apa? Sighahnya. Apa-apa yang dikehendaki Allah terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Sya'a di sini ya, dia adalah apa? Bentuk dari apa? Perhatikan. Masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki, afwan. Ini adalah bentuk dari apa? Sya'a. Bentuk apa? Cirinya ciri apa ini? Sama dengan yang di 3 tadi, yaitu bentuk dari fi'il madhi ya. Masya Allahu kana. Apa yang telah dikehendaki Allah terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak terjadi. Sya'a yasha'u ya. Sya'a yasha'u ya. Terakhir al-fasiku madhufun min qaryatihi. Madhufun maf'ulun. Nah, ini jelas sekali, ini adalah isim, sighah dari isim maf'ul. Orang fasik tersebut ditolak ya, ditolak di apa, dari kampungnya ya, ditolak atau maksudnya diusir ya dari kampungnya. Nah, untuk yang berikutnya 6 sampai 9 bisa antum kerjakan juga sebagai latihan. Dan jika ada yang
Sebagaimana biasa, jika ada yang belum dipahami, antum bisa tanyakan melalui WA ke Ustaz, ya, insyaallah akan Ustaz tanggapi, ya. Jika agak telat mohon antum maklumi, tapi insyaallah akan Ustaz jawab, ya. Insyaallah akan Ustaz jawab, dan Ustaz berharap dan senantiasa Ustaz ulang-ulang antum kerjakan latihan ini, ya. Usahakan, kan buku sudah ada, usahakan antum pelajari, antum baca dengan baik-baik, kemudian latihan yang diberikan dikerjakan, ya. Paling tidak nanti kalaupun ada salah, nanti dikumpulkan ke Ustaz akan koreksi dan akan beritahu di mana kesalahannya, ya. Dengan begitu antum akan lebih bisa paham, ya, perlahan-lahan, mungkin perlahan paham, ya, tapi insya Allah paham, daripada yang tidak mengerjakan sama sekali, ya, ya, karena kita tidak bisa belajar tanpa ada juga berlatihnya. Baik, itu saja. Semoga antum tetap semangat dalam mempelajarinya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.